Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mama Nunu di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kita langsung ke materi hari ini, yaitu pertidaksamaan rasional. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Kalau ingin lihat teorinya, silahkan lihat modul yang sudah Mama Nunu bagikan di link Google Classroom atau Teams kalian ya. Oke, langsung saja kita ke contoh dari penyelesaian pertidaksamaan rasional. Kita ke contoh 1. Oke, kita ke contoh 1. X min 4 per X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita mencari nilai 0. Pembilang yang atas ya. Yang atas berarti adalah X min 4 sama dengan 0. Nih. 4-nya pindah ke sebelah kanan, ruas kanan, jadi X sama dengan 4. Terus kita mencari penyebut. Penyebut itu yang bawah, berarti X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 6. Kemudian kita mencari X1 dan X2 nya. X1 itu adalah yang kecil. X1 adalah yang kecil. Karena X1 kurang dari X2. X1 yang kecil berarti yang mana? Yang min 6. X2 yang besar berarti yang 4. Ini adalah X2. Karena tandanya itu kurang dari, karena tandanya kurang dari sama dengan, dan X1 adalah penyebut, maka gunakanlah rumus X1 kurang dari X kurang dari sama dengan X2. Kita masukkan X1 nya adalah min 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, karena X2 nya 4. Ini kalau ditanya X selesai. Jadi X adalah min 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Jadi HP dari penyelesaian ini adalah X, di mana X adalah min 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Mudah kan? Ingat ya, rumusnya kalau tandanya kurang dari sama dengan dan X1 adalah penyebut, ya, gunakanlah rumus ini. X1 kurang dari X kurang dari sama dengan X2. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Kita ke contoh 2. 2X min 3 per X min 4 kurang dari sama dengan 1. Lihat di ruas kanan, ini belum 0 ya, ada angka 1. Jadi kita buat 0, kita pindahkan 1 ke ruas kiri. Jadi 2X min 3 per X min 4 min 1 kurang dari sama dengan 0. Karena ini pecahan, kita buat penyebutnya sama.
Ya, penyebutnya kita buat sama. Jadi X min 4. Karena ini 1, atasnya juga kasih X min 4. Kurang dari sama dengan 0. Ingat ini ada min, jadi kita kurung biar kita nggak salah. 2X min 3 per X min 4 min kali X min X min kali min plus 4 kurang dari sama dengan 0. Jadi 2X dikurangi min X, ini saya garis dulu. 2X dikurangi min X adalah X. Min 3 ditambah 4 adalah tambah 1 per X min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita sudah membuat soal ini menjadi di ruas kanan adalah 0. Setelah ini kita seperti contoh 1 tadi menyelesaikannya, kita cari nilai 0. Cari nilai 0. Ini 0 dari pembilang dulu ya. Pembilang. Berapa nilai 0-nya pembilang? Pembilang ingat yang atas. Jadi yang atas adalah X plus 1 sama dengan 0. Kita pindah ke ruas kanan, X sama dengan min 1. Kemudian kita cari penyebutnya. Nah, penyebutnya itu yang bawah. Jadi X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Seperti tadi kita lihat X1 harus kurang dari X2. Berarti X1 yang mana? X1 yang pembilang, X2 yang penyebut. Oke. Kemudian kita ke rumus. Karena tandanya kurang dari sama dengan dan X2 adalah penyebut, ya, penyebut, maka gunakanlah rumus X1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2. Kita masukkan X1 tadi adalah min 1. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2 nya adalah 4. Selesai. Jadi HP adalah X, dimana X adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Mudah kan? Jadi ingat ya perbedaannya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 dan nomor 2 itu awalnya ditanda ya. Tandanya sama-sama kurang dari sama dengan. Tetapi di soal nomor 1 X1 adalah sebagai penyebut. Sedangkan di soal yang kedua X2 adalah sebagai penyebut. Rumusnya pun berbeda ya, di kotak E ya. Rumusnya kalau X2 sebagai penyebut, gunakanlah rumus ini. Nah, gunakanlah rumus X1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Contoh 3. X min 4 per 3X min 6 lebih dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita mencari nilai 0 ya.
dari pembilang. Pembilang itu yang atas adalah X min 4 sama dengan 0. Min 4 kita pindah ke ruas kanan jadi positif. X sama dengan 4. Kita cari nilai 0 dari penyebut. Penyebut yang bawah. Jadi 3x min 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Ingat ya, X1 kurang dari X2. X1 yang kecil berarti 2. Ini adalah sebagai X1. X2 yang besar berarti 4. Ini adalah sebagai X2. Karena tandanya lebih dari sama dengan dan X1 ini adalah penyebut ya. Gunakanlah rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari sama dengan X2. Kita masukkan ya. X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Selesai untuk X. Jadi kalau ditanya tentukanlah X, jawabannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Jika ditanya HP, jadi HP adalah X di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Yang bagus tulisnya ya, lebih dari sama dengan 4. Selesai. Oke, selanjutnya rumusnya kita kotai ya. Ingat, tandanya lebih dari dan X ini adalah X1 nya yang sebagai penyebut. Kalau kita menemukan X1 nya adalah penyebut dan tandanya lebih dari sama dengan, maka kita gunakan rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari sama dengan X2. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh 4, 3x min 5 per x min 3 lebih dari sama dengan 1. Kita pindahkan 1 ke ruas kiri menjadi 3x min 5 per x min 3 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Penyebutnya kita samakan x min 3 ya. 3x min 5 min, karena 1 penyebutnya kita samakan x min 3, atas juga x min 3. Karena ada minus di depan kita kasih kurung ya, jangan lupa. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan 3x min 5 min kali x min x min kali min plus 3 per x min 3
lebih dari sama dengan 0. 3x min x adalah 2x. Min 5 plus 3 adalah min 2 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita sudah menemukan 0. Jadi seperti soal-soal sebelumnya, kita buat nilai 0. Nilai nilai 0 dari pembilang adalah yang atas, yaitu 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Penyebut penyebut itu adalah yang bawah. X min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Karena x1 kurang dari x2, maka kita cari x1 yang kecil, berarti 1 ini sebagai x1. X2 itu yang besar, berarti 3 adalah X2. Rumus ya, karena tandanya lebih dari sama dengan dan X2 adalah penyebut, maka gunakanlah rumus X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih dari X2. Kita masukkan ya, X kurang dari sama dengan X1 nya tadi adalah 1 atau X lebih dari X2 nya adalah 3. Selesai. Jadi HP sama dengan X untuk X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari 3. Selesai. Rumusnya ini jangan lupa dikotai ya. Jika menemukan tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan n dan X2 adalah penyebut, maka gunakanlah rumus X kurang dari X1 atau X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih dari X2. Contoh 5, X ditambah 3 per X dikurang 5 lebih dari 0. Kita cari nilai 0. Pembilang X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3. Sedangkan nilai 0 dari penyebut X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5.
sama ya, X1 kurang dari X2. Jadi X1 nya yang kecil yaitu minus 3, X2 nya yang besar yaitu 5. Oke. Karena tandanya lebih dari ya, tandanya lebih dari, ingat hanya lebih dari ya, kita gunakan rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Kita masukkan rumusnya. X kurang dari X1, X kurang dari minus 3 atau X lebih dari X2 itu 5. Selesai. Jadi HP sama dengan X untuk X kurang dari min 3 atau X lebih dari 5. Ingat rumusnya kita kotai ya. Kalau tandanya lebih dari dan lebih dari saja ya, ingat tidak ada sama dengannya. Kita menggunakan rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Contoh 6, 2X min 4 per X min 3 kurang dari 0. Kita buat nilai nolnya dari pembilang ya, yaitu 2X min 4 sama dengan 0, 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Penyebutnya X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sama ya, tadi X1 kurang dari X2. Jadi X1 nya yang kecil yaitu 2, X2 nya yang besar yaitu 3. Kemudian kita ke rumus ya. Kalau menemukan tanda kurang dari ya, hanya kurang dari saja ya, tidak ada sama dengan, maka gunakanlah rumus X1 kurang dari X kurang dari X2. Langsung kita masukkan 2 kurang dari X kurang dari 3. Jadi kalau ditanya X nya adalah 2 kurang dari X kurang dari 3. Jadi HP sama dengan untuk X 2 kurang dari X kurang dari 3. Selesai. Jangan lupa kita kotai dulu rumusnya ya. Kalau menemukan tanda kurang dari, ingat hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya loh ya. Gunakanlah rumus X1 kurang dari X kurang dari X2. Contoh 7, 3 min X per 2X
plus 4 kurang dari sama dengan 0. Lihat di ruas kiri, kita menemukan adanya X yang negatif, yaitu di pembilang ya. Kita menemukan X yang negatif, maka dari itu kita buat X nya positif dulu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan minus 1. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan minus 1. Jadi kita letakkan min di depan, min 3 min X per 2X plus 4 kurang dari sama dengan dikalikan minus, jadinya tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan 0 dikalikan minus tetap 0. Kita kalikan min kali 3 min 3, min kali min plus X per 2X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Kita buat nilai 0 ya, nilai 0 ya, pembilang. Pembilang yang atas ya, masih ingat, min 3 ditambah X sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3 nya dipindah ruas kanan jadi plus 3. Sekarang mencari nilai 0 penyebut. Nilai penyebutnya yang bawah, jadi 2X ditambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 4, X sama dengan min 4 dibagi 2, X sama dengan min 2. Seperti kemarin, X1 itu kurang dari X2 ya. X1 nya yang kecil, jadi minus 2 ini adalah X1. X2 yang besar, jadi 3 ini adalah X2. Karena tandanya lebih dari sama dengan 0 dan X1 adalah penyebut ya, masih ingat rumusnya yang tadi? Maka harus memakai rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari sama dengan X2. Kita masukkan X1 nya tadi adalah minus 2 ya, di X kurang dari min 2 atau X lebih dari X2 tadi adalah 3. Selesai. Jadi HP sama dengan, untuk X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Contoh 8, 2X min 5 per 6 min 3X lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di bawah, di penyebut, ini X nya adalah negatif. Seperti tadi, karena X nya negatif, kita buat jadi positif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Oke, kita kalikan dengan negatif 1. Nah, berarti kita letakkan minnya di bawah, berarti ya 2X min 5 per min 6 min 3X
Tandanya lebih dari sama dengan jika dikalikan negatif berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nolnya tetap 0 ya. Kita selesaikan. 2x min 5 per min kali 6 min 6 min kali min plus 3x kurang dari sama dengan 0. Kita cari nilai 0 ya. Dari pembilang. Dua x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Oke, sekarang mencari nilai 0 dari penyebut. Min 6 plus 3x sama dengan 0. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Oke, kita analisis. X1 nya yang kecil antara 5 per 2 dan 2 yang kecil yang mana? Otomatis yang kecil adalah 2 karena 5 per 2 itu adalah 2,5 ya. Jadi X1 nya adalah 2, X2 nya adalah 5 per 2. Oke, karena tandanya itu ya, karena tandanya kurang dari sama dengan 0, saya buka slide berikutnya dulu. Karena tandanya kurang dari sama dengan 0 dan X1 adalah penyebut, maka memakai rumus yang mana? Yo, masih ingat? Pakai rumus yang X kurang dari X1 ya, X1 kurang dari X kurang dari sama dengan X2. X1 nya adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 per 2. Jadi HP sama dengan untuk X 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 per 2 ya. Sampai contoh 8 sudah hafal rumusnya ya anak-anak. Ini contoh 1 sampai 8 ini adalah penyelesaian rasional pecahan dengan satu variabel. Contoh 9, 2x min 1 per x min 8 lebih dari 3. Kita pindah 3 ke ruas kiri. Di 2x min 1 per x min 8 minus 3 lebih dari 0. Penyebutnya kita samakan dulu. X min 8 ini juga x min 8, yang depan 2x min 1. Ingat sama, ini juga, ini kan ada 3, kita tulis 3 tetap 3, tinggal kita nambahi sama seperti penyebut x min 8. Menyamakannya penyebut gampang kan? Tinggal kita tulis yang bawah sama persis, yang atas juga ditulis sama persis dengan yang bawah. Oke, penyebut sudah sama, kita selesaikan. 2x
min 1 min 3 kali X min 3X min 3 ditambah dikali min 8 plus 24 per X min 8 lebih dari 0. Kita selesaikan. 2X min 3X adalah minus X min 1 ditambah 24 yaitu plus 23 per X min 8 lebih dari 0. Karena kita menemukan negatif di pembilang X, ini X-nya negatif, jadi kita harus mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Diletakkan min di atas, min X ditambah 23 per X min 8 lebih dari dikali negatif berubah menjadi kurang dari 0. Min kali min plus min kali 23 min 23 per X min 8 kurang dari 0. Oke, kita pindahkan dulu ke jadi X min 23 per X min 8 kurang dari 0. Kita mencari nilai 0. Pembilang, tulisannya masih jelek ya, pembilang ya. Jadi X min 23 sama dengan 0. X sama dengan 23. Penyebutnya X min 8 sama dengan 0. X sama dengan 8. Analisis X1 adalah yang kecil, berarti 8 adalah X1, 23 adalah X2. Karena tandanya kurang dari ya, dan karena tandanya kurang dari tidak ada sama dengannya, langsung saja kita masukkan rumus X kurang dari X1 kurang dari X kurang dari X2. 8 kurang dari X kurang dari 23. Jadi HP sama dengan, untuk X 8 kurang dari X kurang dari 23. Contoh 10, 1 ditambah X per X kurang dari 2. Pindahkan 2 ke ruas kiri. Satu ditambah X per X minus 2 kurang dari 0. Samakan penyebutnya, yaitu X sama-sama X. Ini 1 ditambah X
sedangkan ini 2 tetap, tinggal kita nambahi X kurang dari 0. Kita selesaikan yang atas. 1 ditambah X min 2X per X kurang dari 0. 1 ditambah X min 2X adalah X min 2X adalah min X per X kurang dari 0. Lihat di pembilang kita menemukan X nya negatif ya, kita menemukan X nya negatif. Jadi karena itu kita buat positif, kita kalikan kedua ruas dengan min 1, letakkan min di depan. 1 min X per X, tandanya kurang dari dikalikan min berubah menjadi lebih dari 0 ya. Min kali 1 min 1, min kali min plus X per X lebih dari 0. Kita mencari nilai 0 ya, nilai 0 dari pembilang dulu ya, min 1 ditambah X sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan, positif 1. Penyebutnya jadi X sama dengan 0. X1 kurang dari X2, jadi X1 nya yang mana? Yang 0, X2 nya yang 1. Oke. Lihat, karena tandanya lebih dari, tidak ada sama dengannya, hanya lebih dari, berarti kita memakai rumus X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. X nya, X1 nya adalah 0, X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Jadi HP sama dengan, untuk X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Contoh 11, X ditambah 1 per X kuadrat min X plus 6 lebih dari 0. Langkah pertama, kita faktorkan penyebut dulu, karena di bawah penyebut ini adalah berupa persamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan ya, kita buka kurung, ini X, ini X, ini min 3, ini plus 2. Lebih dari 0. Kemudian kita buat nilai 0 ya. Langkahnya sama ya, nilai nolnya pembilang yaitu X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1, ini adalah nilai 0 pembilang.
Ya, sekarang kita mencari nilai nol penyebut. Nilai nol penyebut tadi didapat pemfaktorannya adalah X min 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Jadi, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Kemudian kita analisis. Di antara 3X ini kita pilih X yang terbesar, X yang terkecil, X yang di tengah. Jadi antara min 1, min 2, dan 3 yang terkecil adalah min 2. Jadi X terkecil adalah min 2. X di tengah adalah min 1. X terbesar adalah 3. Kemudian kita buat garis bilangan ya. Kita letakkan terkecilnya adalah, ingat karena tandanya kurang dari, jadi selangnya terbuka ya, selangnya terbuka. Ini adalah min 2, ini adalah min 1, ini adalah 3. Kemudian kita uji nol ya, uji titik 0 atau X sama dengan 0. Kira-kira 0 terletak di mana? 0 terletak di antara min 1 dan 3. Kita letakkan 0 di antara min 1 dan 3. Uji X sama dengan 0 ke bentuk persamaan tadi, yaitu X ditambah 1 per X kuadrat min X min 6. Semua X kita ganti dengan 0. Jadi 0 tambah 1 per 0 min 0 min 6. Hasilnya adalah 1 per min 6. Hasilnya adalah negatif ya, min. Hasilnya adalah negatif. Letakkan min ini di mana 0 berada. 0 tadi letaknya di antara min 1 dan 3. Ini min, 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 min. Setelah itu selang-seling, habis min, selang sebelahnya pasti positif, plus, plus ya, plus. Letakkan di sebelahnya juga, sebelah kirinya setelah min adalah plus, 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 plus. Selang berikutnya setelah plus adalah min, min, min. Oke. Kemudian lihat di soal. Soal tadi tandanya adalah lebih dari ya. Tandanya adalah lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, HP-nya pilihlah yang bertanda plus ya. Pilihlah HP yang bertanda plus. Jadi HP-nya adalah di antara negatif 2 dan negatif 1,
dan lebih dari 3. Oke, kita kotaki rumusnya ya. Jika tandanya lebih dari, ingat HP-nya pilihlah yang bertanda positif ya, plus plus plus. Jadi HP-nya lebih dari 3 dan di antara selang min 2 dan min 1. HP sama dengan X, di mana min 2 kurang dari X kurang dari min 1, atau X lebih dari 3. Contoh 12, X kuadrat min 3X min 10 per X plus 4 kurang dari 0. Sama, kita faktorkan dulu yang atas. Kita faktorkan dulu. Ini X, ini min 5 ini plus 2 per X plus 4 kurang dari 0. Kemudian kita cari nilai 0 ya. Nilai 0 untuk pembilang tadi ada X min 5 X plus 2 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5, atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Kemudian penyebutnya adalah X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. Kita cari X terbesar di antara min 2, 5, dan min 4. X terbesar adalah adalah 5. X di tengah adalah min 2. X terkecil adalah negatif 4. Kita letakkan di garis bilangan. Nah, karena tandanya kurang dari ya, tidak ada sama dengannya, jadi selangnya terbuka. Selangnya terbuka semua. Kemudian letakkan yang paling kecil adalah negatif 4 di sebelah kiri. Nilai tengahnya adalah negatif 2. Terbesarnya adalah 5. Jangan lupa 0 terletak di mana? 0 terletak di antara negatif 2 dan 5. Letakkan 0 di sini. Kemudian kita uji titik X 0 ya. X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan. Persamaannya tadi adalah X kuadrat min 3X min 10 per X plus 4. Kita masukkan 0 nya, kita ganti X dengan 0 ya. 0 min 0 min 10 per 0 plus 4 sama dengan min 10 per 4. Hasilnya adalah min. Letakkanlah min
ini pada 0, yang selang yang ada nolnya di sini ya, di main. Seperti tadi selang-seling, habis main plus plus plus, habis main ini plus 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 plus, habis plus main. Kemudian kita lihat tandanya. Tandanya adalah kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, pilihlah HP yang main yang bertanda main ya. Ingat ya, ini dikotai. Kalau tandanya kurang dari, pilihlah HP yang bertanda negatif. Jadi di sebelah mana? Di sebelah kirinya minus 4, dan di antara selang min 2 dan 5. Kita tuliskan HP sama dengan, untuk X di mana X kurang dari min 4 karena sebelah kiri ya, atau di antara berarti min 2 kurang dari X kurang dari 5. Contoh 13, X kuadrat min 2X min 24 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan yang atas ya. Ini X, 24 itu 6 kali 4 ya. Biasanya min, ini min, ini plus, per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita cari nilai 0. Nilai 0 pembilangnya tadi adalah X min 6 X plus 4 sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6, atau X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Kemudian penyebut ya, penyebut. Kenapa saya tulis penyebut? Karena kita akan sangat memperhatikan penyebut ya, karena ada tanda kurang dari sama dengan. Penyebutnya tadi pembuat nolnya adalah X plus 2 sama dengan 0, di X sama dengan min 2. Oke, kita cari titik tertinggi, terbesar, titik terkecil, dan titik tengah. Atau titik terbesar, titik terbesarnya adalah X terbesar di antara min 2, min 4, dan 6. Terbesar adalah 6. X tengahnya adalah min 2 ya, min 2. Kemudian titik terkecilnya adalah min 4. Kita buat garis bilangan. Sebelah kiri yang paling kecil yaitu minus 4, titik tengahnya adalah minus 2, dan paling kanan adalah terbesar yaitu 6.
Oke, kita lihat syaratnya tadi ya. Ini karena tandanya lebih dari ya, tandanya lebih dari, maka selangnya harus tertutup ya, harus tertutup. Ini kita buntet ya, kita urak-urak, kita urak-urak, kita bulati semua kecuali penyebut. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh nol. Jadi penyebut tetap selangnya terbuka. Penyebutnya tadi adalah -2. Jadi selang di atas -2 harus terbuka karena dia penyebut ya. Kemudian kita uji titik nol. Uji X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan X kuadrat min 2X min 24 per X plus 2. Kita ganti semua X dengan 0. 0 min 0 min 24 per 0 ditambah 2 sama dengan min 24 per 2. Hasilnya adalah min. Letakkan min ini ke yang ada nolnya. 0 kira-kira di mana 0? 0 terletak di antara min 2 dan 6. Oke, letakkan tanda min di antara min 2 dan 6. Jadi min. Seperti tadi, setelah min plus, setelah min plus, setelah plus min. Jadi selang-seling terus ya, karena persamaan kuadrat itu selang-seling. Oke, kemudian lihat tandanya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau melihat tanda kurang dari sama dengan, maka pilihlah HP yang negatif, min yang bertanda minus ya. Kita kotai HP-nya bertanda minus, berarti kurang dari negatif 4 ya, di sebelah kiri negatif 4 dan di antara min 2 dan 6. Ini adalah HP-nya. Oke, jadi HP sama dengan dimana X kurang dari sama dengan 4. Ingat ya, karena bulatannya bulat ya, tidak kosong, jadi ada tanda sama dengannya. Atau min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Karena tandanya di atas min 2 terbuka, jadi tandanya kurang dari, sedangkan tanda di atasnya 6 adalah selang tertutup, makanya ada kurang dari sama dengan. Contoh 14, X ditambah 2 per X kuadrat min 2X min 15 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita faktorkan yang bawah ya. X plus 2 per yang bawah kita faktorkan. Ini X, 15 itu 3 kali 5 ya. 5. Supaya hasilnya negatif 2, berarti ininya min, ininya plus, lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai 0 atau pembuat 0, sama saja, atau harga 0 ya, sama nilai 0. Untuk pembilangnya X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2.
penyebut ya, penyebut ya, penyebutnya adalah X min 5 X plus 3 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, atau X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Kemudian di antara min 2, min 3, dan 5 kita cari X terbesar. X terbesar adalah 5. X tengah adalah min 2. X terkecil adalah negatif 3. Kita buat garis bilangannya. Kita letakkan di sebelah kiri yang paling kecil adalah negatif 3, di tengahnya adalah negatif 2, dan paling besar di ruas kanan adalah 5. Kemudian kita lihat selangnya ya. Karena tandanya lebih dari sama dengan 0, maka selangnya harusnya tertutup. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah negatif 2. Letakkan selang di atas negatif 2 ini, kita lingkari ya, kita bunteti, selangnya tertutup. Kemudian penyebutnya adalah min 3 dan 5. Karena min 3 dan 5 adalah penyebut tidak boleh 0, maka biarkanlah selangnya terbuka ya. Biarkanlah selangnya terbuka. Jadi yang hanya dibuleti hanya pembilang ya. Kemudian kita uji 0. Uji X sama dengan 0. Kita letakkan 0 dulu. 0 terletak di antara min 2 dan 5. Berarti di sini ya. Kita uji 0 ke persamaannya, yaitu X plus 2 per X kuadrat min 2X min 15. Kita ganti X dengan 0 ditambah 2 per 0 min 0 min 15. Jadi 2 dibagi min 15, hasilnya adalah min. Jadi letakkanlah min di selang yang ada nolnya. Min ya. Habis min plus, habis min plus, habis plus min. Kemudian lihat tandanya. Karena tandanya lebih dari sama dengan 0, maka pilihlah HP yang tandanya positif ya. Kotai ya, pilihlah HP yang tandanya positif. Berarti yang tandanya positif adalah lebih dari 5 dan di antara min 3 dan min 2. Jadi HP sama dengan untuk X di mana min 3. Perhatikan selangnya. Selang terbuka berarti kurang dari X. Terus selangnya tertutup berarti ditambah sama dengan kurang dari sama dengan min 2. Atau X lebih dari 5 karena selangnya terbuka ya. Contoh 15. 2 per X min 3 lebih dari 5 per 2X plus 1. Kita pindahkan dulu 5 per 2X plus 1 ke ruas kiri ya.
minus 5 per 2x plus 1 lebih dari 0. Kita samakan penyebutnya ya, penyebutnya kita samakan. Ini di x min 3 ini kita tambahkan 2x plus 1 biar sama, berarti atasnya ini 2 juga ditambahkan 2x plus 1 min, tadi kan 2x plus 1 ya, 2x plus 1 sudah ada 2x plus 1, kita tambahkan biar sama yaitu x min 3, jadi ini 5, kita juga tambahkan x min 3 lebih dari 0. Jadi mudah ya menyamakannya ya. Kita kalikan 2 kali 2x 4x, 2 kali 1 plus 2, terus min 5 kali x min 5x, min 5 kali min 3 plus 15 per x min 3 2x plus 1 lebih dari 0. Oke, kita selesaikan di sini dulu. 4x dikurangi 5x hasilnya adalah min x. 2 ditambah 15 adalah plus 17 per x min 3 2x plus 1 lebih dari 0. Saya tulis ulang ya, min x plus 17 per x min 3 kali 2x plus 1 lebih dari 0. Karena kita menemukan x nya negatif, jadi kita harus membuat positif. Kita kalikan semuanya dengan min 1. Jadi tambahkan min di depan, min x plus 17 per x min 3 2x plus 1 lebih dari 0. Ayo kalau kita kalikan min jadi tandanya berubah ya, kurang dari 0. Jangan lupa min kali min plus min kali plus min 17 per x min 3 2x plus 1 kurang dari 0. Oke, kita buat nilai nolnya ya, nilai 0 atau pembuat 0 atau harga 0 sama saja ya. Pembilangnya x min 17 sama dengan 0, x sama dengan 17. Kemudian penyebutnya x min 3 kali 2x plus 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0,
X sama dengan 3 atau 2X plus 1 sama dengan 0, 2X sama dengan minus 1, X sama dengan min 1/2. Oke, kita sudah punya 3X, jadi X terbesar adalah, tadi kan kita menemukan 17 ya, 17 adalah X terbesar. X setengahnya adalah adalah 3 ya. X terkecil adalah min setengah. Oke, kita letakkan di garis bilangan. Karena tandanya tadi kurang dari, jadi celangnya terbuka semua. Kita letakkan sebelah kiri yang paling kecil, yaitu min setengah. Di tengahnya ada 3, yang terbesar di sebelah kanan adalah 17. Oke, kita uji 0, uji X sama dengan 0, masukkan ke persamaannya yang paling akhir ya. X min 17 per X min 3 2X plus 1, ganti X dengan 0, 0 min 17 per 0 min 3 0 plus 1 sama dengan min 17 per min 3 kali 1, min 17 per min 3 sama dengan 17 per 3. Hasilnya adalah positif ya. Letakkan positif di 0. 0 tadi berada di antara min setengah dan 3 ya. 0 berada di antara min setengah dan 3. Jadi letakkanlah plus, tanda plus di selang yang ada 0-nya, yaitu di antara min setengah dan 3. Plus plus plus. Setelah plus min min min. Min min min. Setelah min plus plus plus. Oke, tandanya tadi berubah menjadi kurang dari ya. Kalau tandanya kurang dari, pilihlah HP yang bertanda min 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 ya. Oke, yang bertanda min adalah kurang dari min setengah dan di antara selang 3 dan 17. Jadi HP sama dengan, untuk X kurang dari min setengah atau 3 kurang dari X kurang dari 17.